أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Sadaqallahul azim. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan adab yang besar baginya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya Surat An-Nisa, ayatnya 93. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di Bumi Kota Baru Ndriyo Rejo Gresik untuk menyapa diri kami dan juga keluarga besar kami dan seluruh keluarga besar kaum muslimin, kaum muslimat, untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya bisa senantiasa beristiqomah untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dengan Al-Qur'an ini. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat namanya Surat An-Nisa ayat 93. Betapa besarnya dosa seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja. Dalam permulaan ayat yang lalu disebutkan sebagai suatu perbuatan yang tidak layak bagi seorang yang beriman, karena seharusnya imannya menghalanginya dari perbuatan tersebut. Jadi orang yang beriman sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 1-5,
kehadiran di muka bumi ini adalah untuk menyelamatkan, untuk membawa perdamaian, untuk membawa persatuan. Oleh karena itu, marilah kita jaga iman dan takwa kita. Jangan sampai iman dan takwa itu luntur dan akhirnya hilang, yang menyebabkan orang itu hatinya mati dan hatinya sakit, sehingga apa yang dia perbuat itu bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Maka ayat ini menyebutkan hukuman yang akan ditimpakan kepada orang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja, sama dengan hukuman yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidak beriman, sehingga seolah-olah si pembunuh tersebut disamakan dengan orang yang tidak beriman, karena kejahatan yang dilakukannya sama sekali tidak layak bagi orang yang beriman. Jadi pengakuan iman seseorang itu akan dilihat dari ucap, hati, pikir, perbuatannya. Oleh karena itu di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, pengakuan iman seseorang itu dinyatakan dusta oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah golongan orang-orang munafik. Lihat juga di surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Sehingga dia mengaku orang beriman, namun yang dia perbuat adalah seperti perbuatan orang-orang kafir yang ada di surat Al-Baqarah 6 sampai 7 dan ada di surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Oleh karena itu kita harus berhati-hati menjaga iman dan takwa kita, jangan sampai lepas. Kalau iman dan takwa itu lepas, maka perbuatan manusia itu akan mirip atau sama dengan orang-orang yang hatinya mati, dengan orang-orang yang hatinya sakit, padahal awalnya hatinya adalah sehat. Karena dia tidak berhati-hati di dalam perbuatannya, akhirnya lenyapnya iman itu. Yang dulunya dia punya kasih dan sayang, karena lenyap imannya, maka dia menjadi orang yang mentolo, orang yang mentala, orang yang tidak punya pri kemanusiaan dan pri keadilan. Akhirnya dia berbuat semaunya, menuruti hawa nafsunya, meniru perilaku iblis dan meniru perilaku Qabil yang sangat jahat, yang suka membantai. Inilah perilaku keji dan mungkar yang harus kita jauhi. Nanti lihat pula di surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20, ini perbuatan setan, dan solusinya Allah memberikan di Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22, agar kita menjadi golongan orang-orang yang punya kasih dan sayang. Menurut ayat ini, hukuman yang akan diterapkan untuknya ialah adab neraka yang kekal di dalamnya dan kemurkaan serta laknat Allah Subhanahu wa taala. Betapa hinanya yang namanya manusia ini, yang awalnya datang dalam keadaan fitrah,
dalam keadaan suci, kemudian dia datang ke dunia ini berbuat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat sesat, maka murkanya Allah untuknya dan laknatnya Allah untuknya. Ini adalah peringatan bagi kita. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa dan fahami surat ke-1, namanya surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Dan untuk doa-doa kita agar kita terhindar dari golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita dihindarkan dari golongan orang-orang yang tersesat. Kita mohon Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Nanti bisa dilihat di surat keempat ayat 69 sampai 70 dan surat 35 ayat 28 sampai 35. Mereka golongan orang-orang yang akan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti mereka-mereka yang baik dan terbimbing. Amin ya rabbal alamin. Neraka jahanam merupakan adab yang paling berat. Kekekalan seseorang dalam neraka menunjukkan bahwa Allah tidak menerima tobatnya. Sedang laknat Allah berarti dijauhkan dari rahmatnya selama-lamanya. Kemurkaan Allah kepada seseorang akan menjauhkan dari keridhoannya. Di samping itu masih disediakan pula untuknya adab yang besar yang tidak dijelaskan dalam ayat ini. Nanti dilihat di surat 78 ayatnya, ayat 21 sampai ayat 30. Mereka para penghuni neraka yang suka melampaui batas. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita mohon kepada Allah agar bisa melakukan surat An-Naba ayat 31 sampai ayat 40, yaitu orang yang beriman takwa, mereka adalah penghuni surga. Juga di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Perlu diketahui berbagai hukuman yang disebutkan dalam ayat ini diancamkan kepada si pembunuh mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja adalah merupakan adab ukhrawi, yaitu adab yang akan diterima di akhirat kelak. Sedang di dunia ini berlaku hukuman duniawi yang dilakukan oleh pihak penguasa menurut peraturan yang telah ditentukan dalam agama, yaitu apabila dalam sidang pengadilan seseorang telah terbukti bersalah, maka terhadapnya dijatuhkan dan dilaksanakan hukuman kisos, yaitu pembalasan yang setimpal nyawa dengan nyawa. Tetapi apabila ahli waris dari yang terbunuh memberikan maaf dan tidak menghendaki pelaksanaan hukuman kisos terhadap si pembunuh, maka pihak si pembunuh diwajibkan membayar diat yang harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Artinya harus dibayar oleh yang bersangkutan pada waktu dan dengan jumlah yang ditetapkan oleh pengadilan tanpa mengulur-ulur waktu. Sebaliknya, pihak yang akan menerima harus bersabar sampai datangnya waktu yang telah ditetapkan dan tidak mendesak. Nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 178. Mengenai tobat si pembunuh, menurut zahir ayat ini memang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala,
Karena dalam ayat ini disebutkan bahwa ia kekal dalam neraka jahanam, sedang orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan kekal dalam neraka. Mengenai masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, sebagian sahabat antara lain Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang mukmin yang membunuh orang mukmin lain dengan sengaja tidak diterima tobatnya di sisi Allah yang Maha Esa. Lain halnya dengan orang musyrik yang walaupun pada masa-masa musyriknya ia membunuh, tetapi ia berbuat demikian sebelum ia mendapat petunjuk dan belum mengetahui hukum-hukum Allah, maka perbuatan membunuhnya diampuni oleh Allah selama perbuatan itu tidak diulangi setelah masuk Islam. Tetapi apabila ia telah memperoleh petunjuk dan telah mengetahui hukum-hukum dan larangan-larangan agama, maka perbuatannya itu berarti meremehkan hukum Allah yang telah diketahuinya dengan baik dan seolah-olah telah meninggalkan imannya. Maka wajar bila Allah tidak menerima tobatnya. Sebaliknya, Allah memberikan adab yang kekal dalam neraka jahanam dan kemurkaan serta laknatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kedua, pendapat sebagian ulama, si pembunuh walaupun ia membunuh mukmin lainnya dengan sengaja, namun bila ia bertobat maka tobatnya masih diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah telah menjelaskan bahwa hanya dosa syiriklah yang tidak diampuninya, adapun dosa-dosa selain syirik masih dapat diampuni bagi orang-orang yang dikehendakinya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Jika Allah dapat menerima tobat seorang yang dahulunya musyrik, yang melakukan pembunuhan dan perzinaan, kemudian ia masuk Islam dan bertobat serta senantiasa melakukan amal-amal soleh dan menjauhi perbuatan jahat, mengapa tobat seorang mukmin yang melakukan satu kali pembunuhan saja tidak dapat diterima Allah? Apakah tidak mungkin bahwa setelah melaksanakan pembunuhan itu, yang mungkin karena disebabkan dorongan emosi yang meluap-luap, ia sadar akan kesalahannya dan mengetahui betapa besar dosanya dan betapa besar adab yang akan diterimanya, lalu ia bertobat kepada Allah dan menjauhi segala macam kejahatan serta mengerjakan amal-amal soleh dengan tekun. Adapun orang-orang yang mengaku mukmin tetapi ia senantiasa bergelimang dalam perbuatan dosa dan membunuh orang-orang mukmin yang lain yang dianggapnya sebagai musuh-musuhnya atau karena ingin menguasai harta benda, maka orang-orang semacam ini tidak diterima tobatnya di sisi Allah, dan selayaknya lah mereka menerima adab neraka dan kekal di dalamnya serta ditimpa kemurkaan dan laknat Allah jika mereka tidak bertobat sebelum datang ajalnya. Marilah kita pelajari Al-Quran ini, mudah-mudahan umat yang hatinya mati, yang hatinya sakit, yang suka menumpahkan darah di muka bumi ini segera diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka semua insaf
dan memperhentikan segala perbuatan keji dan mungkarnya. Mudah-mudahan seluruh saudara kita kaum muslimin, kaum muslimat diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan iman dan takwa untuk menghadapi mereka semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberi kemenangan kepada orang-orang yang benar dan Allah akan mengalahkan orang-orang yang batil. Nanti bisa dilihat di surat 8 ayat 8. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami berdoa untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga seluruh para pecinta Al-Quran yang sudah wafat meninggalkan kami, juga seluruh sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.